Itu saya membutuhkan waktu 3 bulan berlatih sehari 8 jam untuk menghabisi lawan saya dalam 4 menit. Menghabisi dalam ranah peraturan MMA, kalau dia sudah lewat atau knockout itu dipisahkan. Itu saya menggunakan effort saya yang luar biasa, dari 2 bulan berlatih luar biasa itu dia baru bisa knockout. Nah, saya sebagai seorang praktisi dan memiliki postur fisik tubuh yang lumayan besar lah Pak ya. Saya mempertanyakan apakah seorang Cynthia Chandra Raya, bagaimana cara berlatih dia sampai dia bisa bertarung dengan 40 orang plus 5 orang meninggal. Nah, itu aja sih Pak sebenarnya ya. Terus kedua, dia bisa menendang beton, siku betonnya hancur. Sedangkan saya sih, menurut saya Pak, maaf Pak, logikanya menurut saya tidak sama sama. Terus sebenarnya durian dia memukul durian juga, duriannya hancur, di bawahnya ada batu kali juga. Terus juga ada videonya, kita simpan videonya demo Mbak Cynthia Chandra Raya mempertontonkan kepada publik yang dia mempunyai followers 1 juta lebih. Dia mengedukasi orang cara menghindari peluru. Yang dimana di video itu senapan laras panjang dipaparkan depan wajah dia, berjarak 2 meter, begitu tembak, boom, dia bisa menghindar. Senapan aneh. Peluru. Iya. Itu yang menurut saya sebenarnya ini tidak ada hukumnya Pak. Cuma kalau kita sebagai praktisi bela diri, kalau saya digelarkan sebagai juara nasional MMA Indonesia. Itu makanan saya sehari-hari untuk menerima dari orang. Saya pengen tahu dong kemampuan Theodorus Ginting sang juara MMA. Nah, buat kita itu adalah undangan kemana. Kita punya sasana di rumah, kita ada izin juga untuk sasana itu, di mana setiap orang datang untuk mempertanyakan sampai mana sih kemampuan dan latihan Theodorus Ginting ini seorang juara MMA. Nah, sebenarnya mediasi kita ke sini, sosialisasi kita, silaturahmi itu adalah seperti itu. Tapi kita tidak meminta dia untuk bertarung sama kita, Pak. Nah, itu di situ kenapa menurut saya mediasi Cynthia Chandra Raya itu salah. Memblok kita dari sosial media. Karena kita hanya ingin Cynthia Chandra Raya dan Mas Agus membuktikan, seperti saya bisa membuktikan saya waktu melakukan fenomena saya, membuktikan apa yang sudah dijadikan konten di sosial media dia. Karena menurut kita sebagai praktisi bela diri, sosial media itu adalah gerbang untuk kita praktisi supaya masyarakat bisa melihat. Dan tugas kita sebagai praktisi adalah mengedukasi orang, gitu loh Pak. Kalau mengedukasi kan berarti ada tahap-tahapnya Pak. Seperti sekolah ada TK dulu, ada SD dulu, ada SMA dulu, kuliah baru kerja. Ya, mungkin video dia adalah realisasinya, dunia kerjanya. Nah, kalau dia memang bisa melakukan itu, menurut saya ada baiknya dia bisa melakukan tahap-tahap seperti sekolah tadi. Ada juga video yang menghantam. Mungkin ada cara menguatkan tulang kering sebelum tembok itu sedang hancur. Begitu loh. Menurut saya seperti itu. Nah, itu tidak ada. Malah saya mendapatkan banyak sekali video-video malah dengan statement-statement ini, seperti dia bertarung dengan 40 orang, 5-nya meninggal. Gitu loh. Kenapa saya juga minta ada di kepolisian, kan menjadi suatu hal yang ganjil. Bisa bertarung di jalan 40 orang, menyerang 1 orang wanita yang berpostur imut, menurut saya imut kecil ya. Menurut saya karena saya minimalis. Menurut saya Indonesia lumayan besar gitu. Ya, terus dia bisa membunuh 5 orang dan lepas seperti itu aja. Menurut saya sesuatu yang ganjil. Terus Pastor Agus mengakui dia pernah mengalahkan 200 orang sekaligus. Melawan 200 orang ya? Kalau di video YouTube dia bilang alasannya karena konflik wanita. Menurut saya sesuatu yang ganjil aja. Sebenarnya kita tidak meminta untuk melawan 200 orang, tidak, sungguh tidak. Karena kita sudah kesini datang membawa durian sendiri. Terus kita sebenarnya sudah pernah dimediasi di kantor polisi. Kita pengen lihat, masyarakat ingin melihat. Karena semenjak ada MMA ini kan masyarakat sudah melihat, membuka mata pada bela diri Pak. Nah, sekarang saatnya kita orang bela diri berkontribusi pada masyarakat yang sudah melihat kita selama ini, kita mendidik mereka dengan baik. Ini loh bela diri. Ini loh prinsip dasar kita. Kalau kita berbicara, kita membuktikan. Seperti itu loh Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi seperti itu kalau kita kawan. Jadi Pak, mungkin saya tambahkan. Jadi kenapa kita bergerak, kita atas nama bela diri bersatu? Bahwa selama ini kita merasa ini sudah meresahkan masyarakat. Kalau tidak meresahkan, kita tidak mungkin bergerak. Jadi isi video ini itu banyak dugaan adalah hasil editing, hanya untuk bisa terlihat sakti, bisa terlihat hebat. Kalau misalkan dari pihak CC tidak terima saya berkata seperti itu, silakan dibuktikan. Saya bicara atas dasar dari masyarakat yang bicara bahwa ini adalah meresahkan. Bukan sekedar asumsi. Iya, bukan sekedar asumsi. Kemudian dari hasil
netizen ini melihat memandang bagaimana, itulah kemudian keluar statement dari manajernya. Jadi untuk menguatkan bahwa ini bukan editan dan ini adalah asli. Bahkan kalau berbicara masalah hal nyata, CC ini pernah melawan 40 orang, 5 diantaranya meninggal. Itu seperti narasi yang saya rasa membuat pembodohan. Maka sekarang kita buat hashtag itu stop pembunuhan publik. Itu juga bukan dari kita, tapi dari umum. Dan Bela Diri Bersatu ini bergerak. Jadi entah gimana nanti saya pengen pihak CC mengklarifikasi. Luciana Cendrawasih bergabung ngeledekin anjir. Kita luar biasa, informasi kita terbuka. Artinya memang seperti Ceritanya mereka perwakilannya yang tidak mewakili, ngabisin energi doang. Ya memang itu bukan organisasi. karena tadi disampaikan oleh Kasat seperti itu. Akan menangis siapa dari MMA terus. Ya, terima kasih. Jadi apa tadi? Bela Diri Bersatu. Oke. Terima kasih, mohon maaf tadi. Saya disampaikan oleh pihak polisian dari MMA dan ada dari pihak itu yang satu. Jadi orang bohong pun ada yang ngebelain ya. Ini muka-mukanya. Ya, tadi kan disampaikan oleh Kasat MMA ya. Jadi terima kasih Bang klarifikasi dari Bela Diri Bersatu. Yang pertama Bela Diri Bersatu. Terima kasih dari kawan-kawan dari Jakarta dan seluruh daerah. Dan yang kedua, kami bertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Ker dari sini itu benar. Dalam artian benar, apa yang disampaikan itu bukan berasal dari Mbak Cynthia Chandranaya sebagaimana dikenal di media sosial. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bang Ker dari sini dari manajer ya, bukan Naya sebagai salah seorang praktisi juga. Boleh. Sudah, saya sampaikan dulu nanti nggak boleh. Artinya apapun sampai Bang Ker dari sini tadi mengenai pernyataan, ungkapan, statement dan lainnya itu benar, bukan dari mana ya. Yang kalau nanti boleh dikoreksi dan ditambahkan sebagai informasi. Yang kedua mengenai ada permasalahan pengakuan dan yang lainnya. Itu juga kami selaku pihak yang mewakili mendampingi tim perguruan Harimau Utara juga akan memperjelas. Artinya gini, Bang Tedros ini dan kawan-kawan, ini adalah media sosial di mana menggunakan sarana informasi teknologi. Artinya dikhawatirkan karena kami belum memvalidasi, karena panggilan persoalan hukum ini ada dugaan soal hukum kami hadiri sekarang. Artinya kami dari statement Bang Tedros ini dan kawan-kawan belum melakukan validasi dan verifikasi terhadap apa yang disampaikan. Artinya bicara informasi teknologi ini tadi sudah disampaikan, ada proses editing, ada proses rekayasa teknologi dan lain-lain. Menurut kami harus verifikasi apa yang disampaikan oleh Bang Ferry terhadap tim yang disampaikan di media. Artinya, mohon maaf, sekarang yang pernah pengalaman kami sebagai praktisi hukum, ada hal di media sosial bisa direkayasa dan pihak yang dalam video tersebut bisa jadi korban. Jadi mohon maaf juga kalau memang undangan silaturahmi seperti ini lebih baik kami sampaikan langsung. Artinya dengan adanya proses seperti ini adalah undang silaturahmi. Berbeda dengan hal yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, Abang siapa? Ustaz. Itu makanya saya asumsi apa kalau bicara tadi fakta masyarakat. Mohon maaf, saya bilang asumsi kenapa? Kita harus berpikir secara teknologi Bang. Kenapa? Ini benar tidak dari rekayasa tim Chandranaya dan Mas Travis? Ini orang kuburannya sempit nih. Kalau memang seperti itu kami akan validasi. Kalau memang benar ya kami sampaikan dan mereka harus klarifikasi. Itu Bang Tedros. Jadi mohon maaf, klien kami sampai hari ini juga khawatir dari korban dari rekayasa teknologi. Jadi kalau kemarin secara tidak langsung menyampaikan ada satu akun bukan dibuat oleh tim produksi itu akun apa, mohon maaf saya lupa, itu berbeda dengan yang disiapkan dan ada mereka perbandingannya. Itu yang kami disampaikan baru data saat itu. Jadi mengenai masalah kalau saya tangkap tadi ada proses jawab menjawab karena persetujuan artinya di media sosial secara praktisi kata Bang Tedros sendiri ya nanti kami akan sampaikan. Artinya gini, kalau Bang Tedros gini dari mewakili MMA atau ada Bela Diri yang satu yang lainnya, ini maaf Bang Tedros ini ada di pencaksilat nanti Mbak yang dari pencaksilat atau Bela Diri kita punya aturan masing-masing cabang Bela Diri praktisi. Ketika apakah nanti MMA dan Bang Tedros dengan Mas Agus bisa menjadi satu aturan yang berlaku. Itu juga itu hal ketiga kami akan berkata. Kalau memang seperti itu, bisa bertarung bebas atau apa ya nanti kita akan sampaikan juga mengenai potensi atau kemungkinan dilaksanakan. Karena ini kan harus fair juga, gitu. Jangan sampai nanti dari Mas Agus atau Bang Tedros ini masing-masing pihak ya ini kami kan belum sampaikan ada keberadaan sistem dan lainnya. Jadi mengenai tarung bebas yang kata Bang tadi, ini ada Pancasila bisa Israel bisa saja dengan tetapi kan Lama bacot doang. Jadi ini siapa yang bacot doang nih? Artinya misalkan contoh, artinya kalau memang harus sepakat kita yang persahabatan itu izin. Saya kan penangkapan saya dan juga maksudnya ternyata tim mereka yang bacot doang. proses pembandingan. Itu tiga hal. Yang keempat, Disamperin masih aja bacot. Adanya keresahan mengenai edukasi yang sama menurut saya media sosial juga
intinya media sosial ini juga kan bagian dari di situ ada proses edukasi ya, gitu kan, hiburan, sosial, kemudian juga apa namanya pembelajaran lainnya, banyak hal ataupun bisnis sekalipun media sosial. Jadi kita harus satu visi Pak dalam proses pemahaman praktisi bela diri. Jadi sekali lagi kami sampaikan dari kuasa hukum yang menyampaikan mengenai proses hukum ternyata tidak benar, kami sangat bersyukur juga, artinya undangan di sana dari polisi tidak ada. Dan kedua kami juga akan sampaikan Biar jelas kalau yang banyak bacot tuh dari pihak mereka tuh. sesama praktisi ya. Yang ketiga juga Datang aja cuma buat dibacotin. apakah dimungkinkan tadi statement teman-teman yang tadi apakah benar dan tidak dalam respon juga, karena itu bagian proses validasi yang kami akan lakukan atau verifikasi di blog dan yang mungkin saja apa yang disampaikan itu tidak berkaitan dengan tidak melakukan pada saat menjawab dan lain, kami tidak tahu juga. Nah yang tepat ada proses rekayasa teknologi yang bisa disampaikan di media oleh pihak-pihak tertentu, pihak lain yang bisa merugikan baik lain kami maupun teman-teman bela diri bersatu. Jadi dari kami apapun yang disampaikan oleh teman-teman bela diri bersatu sangat respect dari kompetensi kami atau kapasitas kami selaku kuasa hukum. Namun untuk lebih maksudnya hal-hal yang sudah disampaikan secara prinsip bela diri kami akan sampaikan. Dan mudah-mudahan secara langsung ada tanggapan respon positif. Jadi apapun yang disampaikan oleh saudara-saudara kami ini kita akan sampaikan. Kami berterima kasih seperti ini. Ini luar biasa satu hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Artinya tidak ada persoalan pun dalam proses bela diri oleh mereka. Tetapi apa yang disampaikan tadi mungkin ada potensi yang tadi rekayasa teknologi kalau memang apapun namanya. Apalagi tidak ada proses blocking dan lainnya, ada apa gitu. Karena pernah disampaikan kemarin selain proses upload oleh akun tertentu itu belum kami laporkan juga mereka mengaku. Terus kedua pernah ada proses hacking oleh pihak tertentu lah, kami belum bisa laporan politik karena belum valid ke akun yang mbak ini. Karena yang berbicara apapun adalah pihak Mbak Wendy seorang manajer, bukan Master Agus maupun si siapa Mbak. Kalau bicara tadi masalah menyampaikan ya kami juga belum lihat. Silakan Mbak kalau ada. Itu saya panjang loh debatnya. Panjang banget. Jadi IG-nya kalian. Bukan Mbak, kami bukan tim. Ya tim kalian. Tapi kalian bicara buat mereka kan? Bukan mewakili Mbak. Iya, mewakili mereka. Nggak ada satupun pernyataan mereka tuh menyanggah. Oh enggak Mbak, nggak kayak gitu, nggak ada. Mereka semuanya tuh kayak ngerasa bangga dengan apa yang diucapinnya. Seperti saya mengunjungi 40 orang ini satu, terus dia bikin video kalau masalah itu pernah mengalahkan 200 orang, terus dia bikin video membawa seorang yang menyatakan orang itu, kalau menurut saya dia membohongi publik. Kenapa? Dia bilang dia ex-atlet, terus dia pernah mewakili Indonesia untuk dikirim kemana? Uzbekistan, tanda palsu. Terus dia bilang dia sehari bisa lari 3 jam. 3 jam itu kalau hitungan kami atlet berarti maraton. Setiap hari dia maraton. Terus dia bisa mengangkat setiap hari beban 300 kilo. Bisa, belum. Terus dia ngomong itu untuk mengatakan, oh Cynthia Chandra ini di konten Cynthia Chandra Dia mengatakan itu untuk, dia bilang dia bisa melakukan semua itu, tapi dia tidak pernah merasakan kekuatan yang di-create oleh Cynthia Chandra. Ini yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen rasain dan nanti sedang ada Cynthia Chandra. Dan dari Cynthia juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah ritual. Dia memperkuat statement. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya bukan ranah hukum Pak, ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia yang sebenarnya sekarang. Terus kalau misalkan memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu. Ya, uang bisnis sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang itu menggunakan warning, disclaimer. Jangan melakukan tindakan ini tanpa pengawasan profesional atau non profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu Pak. Kita sudah memediasi itu. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood itu mengakui. Cuma kenapa kalian menambahkan dengan disclaimer kalian yang seakan-akan tim klien kami. Tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu seperti Superman. Itu aja sih Pak. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah ke sana, mereka semakin membuat video semakin menyatakan kalau mereka wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa hindar. Itu kalau anak kecil ngikutin Pak Bapak kebayang nggak?
self defense. Kita semua orang bela diri. Beberapa dari kita latihan self defense juga, terutama self defense yang dilatih juga sama polisian. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menangkis golok dengan kita berlatih bawa golok sebenarnya tajamnya, kita sambut orang suruh tangkis, pasti pakai dami. Ngebongkar pegangan senjata pasti pakai dami juga sih. Kalau mereka kan menggunakan alat asli, itu berbahaya untuk pendidikan. Coba kita bayangkan anak kecil, kakak adik yang masuk dapur, habis nonton Cynthia Chandra Naya. Coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ menurut saya. Begitu loh. Makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembunuhan publik gitu loh. Secara nilai. Ada jariah. Ada juga ternyata kayak kita baru menerima di Facebook, ada orang yang mereka langsung dokter, anak ini dia mencontoh tendangan betonnya. Kalau itu ada disclaimer. Sebenarnya kita tuh udah baik banget ya, nggak pakai ke hukum. Malah mereka yang pakai hukum dan seolah-olah kita yang edit videonya. Untuk masalah itu, Cynthia Chandra Naya melakukan live. Emang ular ya. Nendang pilar beton. Nah, intinya dia tidak menangkap karena tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, bom, pecah. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia Mereka takut dipanggil, dikasusin sampai bawa pengacara. Gobloknya pengacara ada yang mau. Di tempat yang bukan di sini. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres itu tempatnya netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, ada waduran. Malah mau ngebalikin kalau kita yang edit. Karena nyata, mereka bilang itu nyata. Pak, sebelum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita sifatnya silaturahmi, kita tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Iya. Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami? Buang-buang energi. Padahal dia di keluar di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berjiwa satria, tidak pernah mengeluh dari masalah. Betul. Kenapa sekarang yang datang bapak dan Iya. tapi mereka tidak? Kita tidak bantah ya Pak, kita edukatif semua. Kita fighter, bukan yang di jalan, bukan preman. Iya. Kita udah baik loh. Kita udah baik nggak bawa hukum, malah kalian yang bawa. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Cynthia Chandra Naya ke Polres ini kurang jelas informasinya. Ya, seperti itu. Jadi pihak Polres pun dalam hal ini melalui itu menyampaikan juga kurang jelas. Apa yang dimaksud undangan ini secara menilai berkaitan dengan masalah sehingga kita terikat ya, dengan ilmu yang kita. Ayo, gelut. Masa nggak gelut? Ini mak nih dari sini nih. Polres kita berbicara polresnya. Sini. Ya, kalau masalah banyak nggak ada masuk. Kalau boleh dikonfirmasi aja Pak, ada masalah untuk biar datang kan ditungguin Pak. Oh iya. Ya, Jauh sekali. Gak apa-apa dicoba aja Pak. kita pengen ketemu. Ya udah. Ini di Polres ini. Ada masalah bukan masalah takut. Ada yang datang nggak sana? Banyak banget. Jadi satu kebetulan pelaku. Jadi kebetulan bersedia beserta dengan Tolong dong, Peter penjualannya didatengin. Sudah tidak sabar, gua dapat 5M 9M. kita sampaikan nanti seperti apa persiapannya. Kita sampaikan juga dan pihak Jatuh. dari sini. Pada prinsipnya kami nanti pada saat terima kasih dan berorang. Pak, saya kan mewakili teman-teman saya Pak. Saya atlet, sekaligus saya pasca Pak dari Angkatan Laut, pasukan khusus Angkatan Laut. Kita ini mediasi di Polres ini bukan karena masalah hukum Pak. Ya. Kita mediasi di Polres ini supaya ada yang menengahi, supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi kita datang sini jauh-jauh. Ini dari Tasik Pak. Dia sendiri ke Jakarta kumpul, baru berangkat lagi ke sini kan. Jadi kita ini di sini cuma mau mengklarifikasi aja Pak, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak melihat kayak pembodohan publik Pak. Seperti yang Pak Mus tadi bilang, nanti siapa tahu ada anak kecil mencontohkan, nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan Pak. Nah, kita di sini cuma hanya kita udah bawa barang bukti seperti duren, batu atau besi, supaya dia memberi apa namanya, kalau dia itu benar-benar sakti Pak. Ya pembuktian lah. Kalau dia benar-benar sakti, kalau udah terbukti, udah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakalan berburu sama dia. Makanya nggak usah takut Pak. Berarti memang tidak mampu melakukan itu. Ah benar. Ada baiknya mengklarifikasinya Pak. Jadi jangan lupa itu loh Pak. Ini kan ada komunikasi sebenarnya daripada Iya Pak. Enggak Pak.
maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari 2 hari Pak. Kita itu menghubungin tim Cynthia itu udah 3 minggu lebih Bang. Udah ditolak. Nah 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita ketemu di sini. Masa selama 3 minggu ini Masih pura-pura nggak tahu. kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia untuk datang ke sini untuk ketemu. Kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasikan masalah ini Pak. Hanya itu aja. Betul. Nah, MK berarti hina surat juga, karena surat bagian dari MK juga. Nah, kami menganggap ketika mengundang itu kan kaitannya pasti berkaitan dengan masalah. Nah itulah yang kita takutkan. Sehingga kami lah yang hadir. nah itu kan masalah hukum Pak. Zaman sekarang udah modern Pak. Konfirmasi tinggal Bapak telepon, close speak aja. Ya udah. Iya sama ininya Mas Ragusnya. Bagaimana jawabannya? Dengan begitu apa ada kemungkinan Mbak Cynthia merasa punya celah hukum kepemilikan senjata api atau mengenai pembunuhan 5 orang sampai dia diriwayatkan atau tuntutan di situ. Nah itu dia. Baik, ini saya sampaikan juga bahwa Merasa punya dosa sendiri dia ya. beberapa data yang Dulu dong, masa nggak dulu? tidak bertanggung jawab dan menyerang. Ya, nah itu yang perlu kita validasi lagi. Kita validasi lagi kebenaran daripada konten-konten yang sekarang ini juga kita sedang kumpulkan mana-mana konten-konten yang benar betul-betul milik daripada tim Cynthia Chandranaya atau bukan. Ini kita sudah melakukan apa? Klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah hukum kedepannya. Pak itu kan berdasarkan fitnah ya Pak. Itu bahwa pikir nanti si CC-nya difitnah. Terus kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bisa bela diri tapi mati tidak bisa buat tanggung jalannya, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal, dan bela diri dia keluar dari mulutnya sekarang. Itu dari mulut Bapak, bukan masalah fitnah, bukan dari sini, itu mulut dia. Itu di video bisa lihat. Itu mulut dia. Nah, yang view itu juta orang sampai pelajari. Kalau kita bicara di sini uang semua. Nah, Nggak mungkin juga itu buat videonya dia itu Pak. jadi nggak mungkin mulut yang ngomong A yang keluar B. Sini aja. Cuma buat Bukan dibacotin. dari ini, bukan dari aku, bukan rekayasa. Iya, jadi terima kasih. Kita coba hubungi Pak Naya, artinya dengan segala aktivitas yang kami alami. Jadi kalau bicara masalah ya, nanti kami sampaikan. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kami lah sampaikan hari ini. Bukan hari ini Pak. Sekarang ini udah ada HP Pak. Sekarang udah ada media, tinggal ditelepon, di low speak. Terus baik, kita mau ketemu hari ini. Udah. Iya Pak. Artinya ada profesi kami yang punya prosedur. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk profesi. Kami kan bukan praktisi bela diri. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi. Sama-sama kita praktisi, tapi beda cara. Jadi tolong kami juga. Iya, kita akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini, ada pemahaman praktisi bela diri. Kalau seperti ini ya mungkin beda jas kami atau aktif kami pada tapi kan disampaikan tidak ada teman-teman datang Oh intinya dia jadi sekali bisa lagi dibohong kami juga masih bisa gitu. tidak ada berkaitan jadi kami Tapi kalau ada ini itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting timnya Cynthia Chandranaya, siapa namanya, Peter Pan Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Mas Agus. Dia mengetahui udah hari-hari seminggu kalau kita udah masih. Ya. Bahkan dia mengundang kita ke sini. ya kami tahunya kan dari pemahaman anggota polisi Dan kalau yang percaya orang itu ternyata ada di setiap video ini. Pak, saya mau bertanya. Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu bukan keluar dari mulutnya Mbak Cynthia Chandranaya ya, tapi dari Mbak siapa? Anjarweni, manajernya ya. ya saya menangkap Sebentar Pak, saya masih bicara Pak. Nah, dari pernyataan Bapak itu saya tanya nih, jadi manajernya itu nggak valid gitu, maksudnya apa yang dinyatakan manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak? Kira-kira. jadi gini sudah. Artinya kembali kami hadir di sini karena ada juga indikasi pelanggaran. Pertama itu karena kehadiran undangan panggilan Lisa dari pihak Polres. Yang melanggar hukum siapa dugaan melanggar hukum dari pihak sana atau pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita kan bawa ya kita dari melanggar hukum. Ya, jadi ini Mbak, tadi kan saya mohon maaf yang mau menjelaskan ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan Lisa dari pihak Polres Tabandang untuk hadir. Dugaan ada pelanggaran hukum. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak yang dipanggil oleh pihak polisian Harus ada proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi maksud kami untuk mengklarifikasi seperti tadi sudah disampaikan oleh pihak polisian. Mereka bahwa cuma teman-teman kita saudara-saudara kita yang ngasih orang buat ngebacot baru doang. tahu di sini. Gitu.
Yang Bentar, Pak. Mohon maaf, Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah yang diucapkan oleh manajernya itu, seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang, ya kan, sebagai juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah, ya mewakili, betul, mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, Betul, maka ya, berarti benar. kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya meninggal di rumah sakit, dan sisanya cedera parah, patah tulang, jadi seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Gitu. Ya, Oh iya, manajernya kan kakak kandungnya seharusnya tahu betul ya Pak ya? jadi gini, untuk masalah hubungan antara manajer dan pandangan dan lainnya, apabila memiliki hubungan saudara yang lainnya, tapi belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Pak Jarwo ini manajer dan menyatakan satu statement dan yang lainnya, kami perlu mengadani tentang Jadi mereka- akan verifikasi dulu mengenai, makanya tanggapan kami tadi adalah berdasarkan hasil kita diskusi yang hangat pagi hari ini setelah teknis dan latihan, bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Edi ini berbeda dengan yang disampaikan. Artinya yang menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya kurang paham validitasnya, tapi yang disampaikan Bang Zero ini kan dari Mbak Edi, bukan dari Mbak Saida. Kalau ada yang narasi yang lain, nanti kami coba. Kalau narasi Pak benar, kalau bukan video dari Mbak Cynthia, saya sendiri, jadi kita kumpulkan, kita pertemukan di sini dulu. Yang statement yang keluar dari video yang tadi itu. Atau seperti ini kami kita konfirmasi. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu pada apa tanggapan ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau menurut saya itu ada kalau memang itu kami sampaikan. Kalau kita soalnya kan pernah Oh iya. terus video ini kalau video kita respon kita langsung kita untuk menghindari itu kita membuat video dari video-video yang kita pilih. Dan itu dari channel langsung officialnya Cincin. Ya. Kalau saya mereka tadi kan ada harapan dari kami mengadakan. Serah kita lihat dulu atau kita Kalian belajar. sambil dibuka, aku cuma nanya simpel aja nih. Bapak-bapak, silakan. Bapak-bapak sama ibu-ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Hah? Jadi asal kesini aja? bukan asal sih. Enggak, saya mau dipan. Ya, jadi kemarin kami hanya ditahu bahwa ada anggota, ya, jadi dia bahasanya kami dari anggota polisi yang nah, mengundang Mbak Cynthia untuk hadir hari Sabtu jam 8 hadir. Nah, kemudian maksudnya kita yang namanya orang awam, bukan kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, ini loh kami menggunakan ini untuk nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat itu konsultasikan dengan Pak Polisi. Kalau misalnya yang namanya dipanggil diundang ya, itu pasti akan berpikir bahwa loh, kami sebenarnya ada salah apa, ada masalah apa, seperti itu kan. Nah, tidak dijelaskan lah bahwa ternyata ada kawan-kawan dari Bu, ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin apa tuh namanya yang mengundang bapak-bapak untuk hadir ke sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu dia seperti apa? Pak Dede, Iya. dari Bapak. Apa hanya lisan apa ada surat? Tapi ada Pak Dede yang Kalau kita jam udah malam, kita sudah jam 10 malam datang. Jadi disuruh hadir hari ini. Jadi hari ini jadi sore gitu. Kenapa? Siap. Kita dari mereka. Nah, Siap, jadi Bang. informasinya kan bingung nih. Soalnya kalau misalnya menjelaskan, bahwa ini loh, kawan-kawan misalnya kan, yang dari satu ini, dan untuk membuat kan mediasi habis satu ini itu akan lebih jelas. Mohon maaf Bu, Ibu sama Cynthia ada hubungan darah apa udah kenal berapa lama Bu? Berarti baru kenal kan Bu? Iya. Kalau apa tuh namanya langsung ditelepon Pak, emang nyalain prosedurnya timnya Cynthia di loudspeak aja. Ya, mohon maaf. Kenapa Pak? Ya, jadi Hanya nelpon Bang. Iya kan? kalau misalnya
karena kami tidak profesional sebagai kuasa hukum. Jadi maksud kami itu dari sini nanti kami akan langsung konfirmasi. Ya kan? Kalau gitu ini aja, kita ambil langkah aja lah. Biar menyampaikan dulu tim hukum konfirmasi. Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Ya, menit. Jadi izin jadi izin artinya punya Masuk. gunakan kuasa secara resmi. Jadi Ada yang ngehack nggak ya? kami sangat kalau kita sih karena artinya tadi disampaikan sama kami praktisi abang-abang saya, saudara-saudara kita semua di sini praktisi. Jadi kami mencoba memahami lah abang-abang saya, bapak saya, saudara-saudara kita harus sama memahami konteks kami juga. Apapun ketidakpuasan, apapun yang dibutuhkan dari klien kami akan sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung ya, jadi proses kami seperti itu. Jadi tadi juga kami minta ke pihak polisi dan nanti sampai tidak ada yang menurut kami dari MMA. Jadi makanya tadi Bang Darius gini nanti masalah MMA juga berat bilangnya. Satu yang masih sampai Pak Kasat ini MMA. Artinya apa yang kami tahu? Kalau kami soal iya. Tapi kan soal kan kami tidak bisa silakan MMA. Jadi kalau itu klarifikasi kita butuh berapa lama? Secepatnya. Ya, Iya, tadi udah saya lihat. Bapak. Oh iya. Boleh. Karena Pak ini kan tentang masalah hukum. Saya kan ketemu orangnya dan ketemu kalau memang dia merasa bahwa itu tidak benar dengan klarifikasi. Karena dia meletakkannya di publik sosial media, maka dia harus mempublikasikannya. Kalau dia mau maaf atau klarifikasi di depan sosial media, dia tidak melalui perkataan. Kayaknya kami minta waktu. Ada komentar dari pihak kawan-kawan bela diri satu konfirmasi dari nomornya aja Bang. Nomornya Bang Iting berapa? Bisa dikurangi Pak, saya minta nomor Bapak juga. Ya. Nomor WhatsApp yang saya hubungi Pak. WhatsApp ya. Bang Jo, ada nomor kantornya kan pacarnya? Mungkin boleh disimpan nomor kantornya juga, law firmnya. Ini semua pengacaranya semua. Betul. Pas. Siap. Pending dulu ya. Hadirkan pihak yang cepat ya, cepat. Jam biar pas, jangan siang ini jamnya. Kalau siang ini kan jam berapa aja? Siang jam berapa? 11 kah? 12 kah? Biar jelas gitu. Tadi kita konfirmasi dengan Pak. Ya jangan sampai malam. Nah, ini kelihatan kita tunggu. Mau ke PNS apa boleh alamat mana boleh bawa apa boleh. Harus kita pakai Pak. Karena mereka tadi mau katanya kita tinggal ini jangan boleh. Nah, nanti kita mau secara publik lagi, tidak secara Yang disampaikan tentang sampaikan bagaimana ada
Tapi kalau masalah waktu kita bisa aja di sini kalau keputusan bisa ada juga kayak sampai langsung siap. Ya. Malah enak digituin. Enak nggak sih? Kalau bisa sekarang. Ntar kita kabarin. Tunggu ya Pak. Iya. Makasih. Pak, sebenarnya dari pihak Bang Teo itu udah baik banget. Dari Bang Teo tuh nggak pingin bawa lawyer, nggak pingin dihukumin. Si Cynthia kita sebenarnya banyak celah buat dia dimasukin pidana sebenarnya kan, dari pemalsuan gelar apa segala tuh banyak celah. Tapi dari Bang Teo ini udah baik banget dan teman-teman tuh nggak mau dia sampai kena pidana. Dia tuh cuma pingin buktiin di depan mata, itu tuh udah ringan banget. Dan sekarang respon dari Cynthia-nya tuh malah bawa lawyer. Jadi kan kayak apa ya? Kayak nyontoin oke gitu kalau nggak pakai lawyer, tapi kita berusaha nggak bikin dia sampai ke hukum. Kita berusaha nggak bikin dia sampai ke hukum, cuma pingin buktiin itu aja. Tapi kok responnya malah dia yang bawa dari pihak hukum gitu. Jadi ya itulah mungkin apa ya bahasanya kan ini kan apa ya? Hapus boleh? Boleh. Oke. Jadi kan pada saat ketemu kemarin kan bersama kemarin. Jadi beliau itu cuma bilang ini ada yang datang lah. Ya. Pertama dari Kapolresnya datang masih bahwa ini Kapolres mau datang katanya. Emang kenapa gitu kan? Sudah tanda tanya lah. Dia kalau nggak salah itu jam 10 malam apa nih? Belum masalah tidak pernah bilang intinya kalau undang lah hari Sabtu ini. Memang sudah tembusan sampai Kapolda juga. Nah, jadi ini sudah datang nih, ada undangan nih dan kok sampai ya mungkin karena kita tahu juga kan apa perintah itu yang disampaikan. Jadi tolong sampaikan aja kalau dari pihak Bang Teo dan kawan-kawan tuh bener-bener udah baik banget niatnya. Kita nggak mau ngejalurin hukum walaupun memang banyak banget celah dia buat hukum tuh banyak banget ya, buat kena pasal tuh banyak banget, udah hoax apalah banyak banget. Kita tuh udah baik, nggak bawa orang hukum, nggak bawa lawyer, cuma pingin dibuktiin aja, cuma pingin apa yang dia ini tuh tanggung jawabin, cuma pingin gitu aja. Tapi kok dari pihak dia malah bawa dia yang bawa lawyer gitu, malah balik gitu. Itu aja tolong disampaikan ke dia. Jadi ya itulah, jadi hanya kenapa nih mau bertanya? Ya sudah kalau memang ini urusan kami kan ada kami kan lawyernya, jadi ya kami dulu lah yang bertanya. Ya, jadi kami masuklah ke jadi cerita ya ini cerita baru diceritakan lah bahwa ini dari MMA awalnya. Aduh, kenapa ya? Ini loh kami ini hanya mediator. Ini nggak ada masalah apa-apa, clear. Jadi kami ini hanya sebagai pelayan publik gitu. Kami melayani dan kami karena ada permintaan, kami siapkan. Oh jadi makanya oh saya pikir ada permasalahan apa. Lawyernya berapa orang? Lawyernya ada 5. 5 orang. Iya. 5 orang ini bisa bikin TC ke sini dalam berapa jam kira-kira? Nah, hanya beliau kan katanya ya, buat tim lawyer. Jadi, maksudnya kayak gitu. Kami benar-benar minta tolong juga, karena kan profesional kami. Kalaupun ada apapun, gitu, kami kan tadi laporan bahwa kami tadi ketemu pagi. Nah, kami udah ngadep nih Polresta. Jadi apapun nanti informasinya, gitu, kami akan sampaikan. Nah, itu secara prosedur biasanya yang kami lakukan. Jadi nanti kami akan sampaikan semuanya ya, yang masalah kontennya, yang masalah di blognya, jadi setelah itu nanti kami konfirmasi bahwa apa namanya ya gimana responnya seperti itu. Sebenarnya kalau feeling saya tuh mereka udah ngerti maksud kita kesini apa, mereka tuh udah paham gitu ya. Jadi sebenarnya oke lah dijelasin lagi atau enggak, saya ini mereka udah paham. Tapi tetap akan kami jelaskan. Nah, itu amanah ya buat kami. Dan kita pun sebenarnya bicara di sini bukan kita benci sama Mbak Kemasnya enggak, tapi ya disampaikan lah sama mereka gitu. Betul. Itu aja. Karena kan bahasanya kalau kami kan hanya mewakili mewakili di sini. Kami juga pengen tahu sebenarnya ada permasalahan apa. Beliau kan bilang ya selama ini nggak ada permasalahan apa. Jadi kami berpikir bahwa apakah ada masalah misalnya di luar, karena beliau itu kan ini Tuang Siliwangi. Nah, jadi kami juga advokatnya lah. Jadi kalau ada yang anggota ini mau tidak mau kami dulu.
Oh, jadi ini advokatnya dari pejuang Siliwangi. Oke. Oke, kondisinya kita tuh nyampe jam 1, baru tidur jam 4, jam 7 kita udah siap-siap di sini dengan disuguhin malah lawyer gitu ya, bukannya ini. Jadi ya sebenarnya bukan tidak menghargai profesi Mbak sebagai lawyer atau teman-teman yang lain, bukan tidak menghargai, tapi ya mungkin udah kecapean juga kita, jadi agak tegas. Dan memang kita kesehariannya berantem gitu, jadi bukan apa ya kayak debat kayak gini, kita kurang suka juga pengennya kalau orang bela diri ketemu orang bela diri ya diselesaikan dengan cara berantem lah, jangan dengan cara debat gitu. Disampaikan aja, tapi bukan kembali ya, mohon maaf banget kalau saya tegas, tapi tolong disampaikan itu aja. Jadi kayak gini, bahasanya gini, kami juga kami dalam artian apa ya, yang ya kita kan melihat juga sekarang gitu. Apa namanya, jangan kan misalnya orang punya misalnya melihat pasti ini benar kan kalau mistaknya hukum wajar gitu loh, dan sangat wajar sekali hal-hal seperti itu gitu. Kalaupun misalnya ada yang emosi, ada yang apa, tapi yang ini enggak, bahasanya kayak gini, yang ini kan nggak ada nih narasinya apa dong, harusnya kan seperti kan itulah harusnya mereka berterima kasih gitu kan. Jadi misalnya oh ada dari ini ada jadi orang baca, kalaupun ya misalnya anak kecilnya bisa konfirmasi sama emaknya kok ini begini, kan emaknya udah bisa baca nih. Oh ini nggak bisa, nah ini begini. Nah itulah yang bahasanya gini, istilahnya masih penghormatan juga, menghargai juga. Dan itu kami sangat terima kasih. Oke, ini kan aku rekam ya. Siap. Ntar kalau misalnya bisa konfirmasi atau enggak, ini nanti saya simpan, bisa konfirmasi kalau misalnya ada yang salah ngomong saya gimana gitu. Nanti saya simpan kok video ini. Makasih banyak ya Mbak ya. Sorry nih ya. Kita capek juga maksudnya datang jam 1 nih. Jam 3, jam 4 tuh baru bisa tidur. Terus jam 7 kita disuruh udah siap. Dan lihat yang datang cuma pengacaranya gitu. Kita tuh udah nahan diri buat nggak bawa kalian ke hukum gitu, malah mereka yang bawa orang hukum gitu kan, jadi emosi juga ya. Udah ya, sampaikan ya. Oke, kita tunggu kalau bisa secepatnya Mbak, masa dari 5 orang nggak ada yang bisa menggugah ya. Terima kasih banyak, semoga berhasil, kami tunggu. Siap Ya. Jadi sekian like Instagramnya ya Jadi dari pihak kita tuh udah baik banget, nggak bawa hukum, padahal mereka tuh buat dihukum peluangnya banyak banget, malah mereka yang bawa orang hukum. Gimana? Kita lanjut nanti ya guys. Ini buat lihat komenan gimana caranya sih? Nggak tahu, jadi ibarat sama Kebanyakan kali ya yang komen. Lawyernya 5. Nah, selesai. Nanti aku live lagi kalau mereka datang. Mereka selama ini kayak pura-pura nggak tahu gitu ceritanya. Tapi nggak mungkin sih mereka nggak tahu. Dadah. See you guys. Muah.